Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Daud Bora Bungetana, NIM 16340-337, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, kelas B, reguler sore semester 11. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang fajar kesamaan baru. Bagian A, ternyata menjadi pandemi dan cukup menakutkan. Pandangan umum untuk memerangi krisis virus corona adalah dengan menurunkan apa yang disebut tingkat reproduksi jumlah rata-rata orang yang akan tertular penyakit menular dari satu orang dengan penyakit itu. Di seluruh dunia, negara-negara telah menanggapi pandemi COVID-19 dengan cara yang berbeda. Tetapi karantina dan penguncian telah menjadi tindakan respon umum yang diambil oleh pihak berwenang di berbagai tingkatan, baik tingkatan lokal, regional, dan nasional. Jenis ukuran inilah yang memengaruhi masyarakat kita dalam semua dimensinya. Banyak yang percaya, misalnya, bahwa ini akan mengakhiri globalisasi untuk waktu yang lama. Transportasi besar-besaran orang dan barang akan berkurang secara substansial. Pendidikan akan berubah. Paulo Giordano adalah salah satu orang pertama yang menggambarkan efek isolasi sosial dalam esainya Nel Continue. Dia juga salah satu yang pertama berbagi kekhawatiran yang membuatnya takut dengan audiens yang lebih luas melalui laporannya yang menyentuh tentang apa yang dia alami selama karantina pribadinya. Dia sampai pada kesimpulan bahwa penyebaran virus di seluruh dunia menunjukkan bahwa masyarakat kita telah menjadi benar-benar global selama beberapa dekade terakhir. Dengan segala kekurangannya, dia menekankan bahwa krisis virus corona mempengaruhi seluruh dunia dan bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menaklukkan pendekatan kolaboratif, mulai dari tingkat kehidupan individu kita, mulai dari planet kita sebagai organisme global. Jelas, COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang melanda umat manusia. Ingatan kita tentang pandemi bagaimanapun tidak berkembang dengan baik karena kita tidak mengalami secara langsung apa yang terjadi di masa lalu dan tidak belajar dengan mudah dari deskripsi, dan karena itu gagal mengambil pelajaran dari pandemi sebelumnya. Dalam bukunya yang memukau, jurnalis Laura Spinney menjelaskan bagaimana flu Spanyol tahun 1918 telah mengubah dunia secara dramatis. Sementara itu adalah satu peristiwa global yang paling banyak disangkal
pada abad lalu yang menelan lebih banyak nyawa daripada kedua perang dunia secara bersamaan. Sebagai penjelasan, dia berpendapat bahwa kita tidak suka memikirkan orang mati dengan cara mengerikan melalui mati lemas dan tanpa alasan atau akal sehat. Virus corona bertindak sebagai pembunuh dan penyimbang yang tidak terlihat, dan siapapun bisa menjadi korban. Akibatnya setelah krisis berakhir, kita semua selamat. Diakui kita semua mengerti bagaimana ini dimulai pada Desember 2019. Tetapi bagaimana akhirnya tidak jelas, dan itulah yang sulit dihadapi orang. Menggunakan sains untuk menjelaskan kepada kami apa yang terjadi, untuk memberitahu skenario mana yang kemungkinan besar akan berkembang, dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tetapi kami merasa tidak pasti dan bingung. Ilmu pengetahuan ternyata tidak sempurna karena ahli virus dan ahli epidemiologi menghasilkan teori dan pernyataan yang saling bertentangan. Atau sebagian dari kita, termasuk para pemimpin politik, tidak menyukai implikasi dari nasihat mereka dan melakukan penyangkalan. Siapa yang harus kita percayai dalam mencoba mencari jalan keluar? Pada saat yang sama, negara mengambil alih kendali dan kepemimpinan. Kleinfeld menganalisis perbedaan di seluruh dunia antara pendekatan yang diambil berbagai negara untuk menangani dan melawan krisis, agar negara-negara yang kurang lebih otoriter yang tampaknya berhasil dalam pendekatan mereka, seperti Cina, Singapura, dan Korea Selatan. Di sisi lain, ada negara-negara demokratis, tetapi mereka juga menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda dalam pendekatan mereka. Dari perspektif sosiologis, manusia sebagai spesies selalu memiliki kesamaan. Bahkan dalam masyarakat, budak yang ditempati oleh tuan dan budak. Oleh karena itu, ketika membahas kesamaan baru, seseorang harus memberikan pandangan tentang kesamaan lama. Isunya bukan tentang memiliki atau tidak memiliki kesamaan atau masyarakat, tetapi tentang kualitas dan ruang lingkup bersamaan itu. Berpegang pada kesamaan lama mungkin dimengerti atau bahkan rasional, tergantung pada siapa Anda, dari mana Anda berasal, dan di mana Anda tinggal. Banyak kemajuan teknologi, ekonomi, dan pendidikan pasti telah dibuat dalam sejarah manusia di era yang disebut Anthropocene, yang dimulai dengan revolusi industri. Berbagai buku menguraikan perspektif ini.
termasuk yang seminal oleh Norweg. Selama penguncian, kelompok pekerja migran beresiko tinggi terinfeksi COVID-19 karena kondisi kerja yang buruk dan kurangnya pilihan untuk berhenti bekerja atau bekerja dari rumah, terlepas dari dukungan pemerintah kepada pengusaha dan pekerja. Demikian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Salam.